Banyak komentar berdatangan setelah keputusan pemecatan STY sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bahkan komentar itu berdatangan bukan hanya dari dalam negeri saja, dari luar negeri pun ikut berkomentar. Netizen Malaysia ramai-ramai berkomentar tentang apa penyebab STY dipecat dan justru membuat pernyataan bahwa STY siap diterima oleh negara ini ya teman-teman ya. Tetap di channel ini, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe, dan jangan lupa aktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat beritahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar ya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue selalu pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu didukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Karena apa ya teman-teman ya, penting karena tugas gue di sini adalah ngebacain komentar-komentar dari kalian semua nih ya teman-teman ya. Buat kalian yang udah pernah ngetik sebuah komentar di video yang lagi viral ya teman-teman, jangan kemana-mana, jangan panik, komentarnya kagak bakalan hilang, nanti bakalan gue bacain nih teman-teman ya. Kita langsung aja cek di video yang pertama. Oke, Ketua. Mantan pelatih Malaysia memperingatkan Indonesia, memecat Sinteyong bisa merusak ekosistem sepak bola. Apakah keputusan ini akan berdampak besar bagi masa depan Timnas Indonesia? Mantan pelatih Malaysia Kim Pagon memberikan peringatan kepada PSSI mengenai potensi dampak negatif jika mereka memutuskan untuk memecat Sinteyong. Dalam komentarnya, Kim menekankan bahwa perubahan pelatih yang terlalu sering dapat mengganggu stabilitas dan perkembangan sepak bola di Indonesia. Ia mengakui bahwa Sin telah membawa perubahan positif dalam timnas, meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya memuaskan. Menurutnya, konsistensi dalam kepemimpinan pelatih sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi timnas, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional yang semakin dekat. Peringatan ini menyoroti pentingnya strategi jangka panjang dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Apakah kamu setuju bahwa memecat Sinteyong akan merusak ekosistem sepak bola Indonesia? Apa langkah terbaik yang seharusnya diambil PSSI untuk memastikan kemajuan timnas? Itu kan apa gue bilang ya. Jadi keputusan pemecatan Sinteyong itu tidak hanya mendapat komentar dari dalam negeri. Ini justru dari mantan pelatih Malaysia berkomentar. Katanya kalau keseringan gonta-ganti pelatih bisa mempengaruhi ekosistem persepak bolaan di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, apakah keputusan PSSI ini udah bener ya teman-teman? Coba kita lihat di kolom komentar nih ya. Kita lihat ada 50 komentarnya di sini itu. Terima kasih STY ya. Sekarang sebagai pecinta timnas, serahkan saja sama Pak Erik buat pembenahan ya timnas. Karena beliau yang punya tanggung jawab dan beliau juga ingin timnas semakin berkembang. Nih kita lihat lagi nih. STY ke Malaysia, senjata makan tuan katanya. STY tetap di hati, semoga nggak diganti. Udah diganti bang ya. Tuh, terserahlah mau didukung kayak apa juga mereka yang punya keputusan. Nah, jadi sebenarnya banyak yang menyayangkan kenapa STY diganti nih. Ada dampak, tapi semua itu sepenuhnya Pak Erick Thohir yang tahu. Buruk baiknya pasti sudah tahu. Nah, sudah ada pertimbangannya ya teman-teman ya. Jangan khawatir, mudah-mudahan semua itu untuk kebaikan timnas Indonesia pasti ya teman-teman. Kita lihat ada komentar warga Malaysia, apalagi nih ya kira-kira komentar warga Malaysia gitu maksudnya. Agak ribet nih. Sinteyong dipecat PSSI, apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Sinteyong diberhentikan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Sinteyong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Sinteyong. Itu yang penting. Dari segi taktik sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan
permainan timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Sintayong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. Timnas kalah dari China akibat blunder pemain, bukan taktis. Dan untuk laga Jepang, jika Regna dan Rafael Strik masing-masing mencetak gol di awal babak pertama, lain ceritanya. Jika mendatangkan pelatih berpengalaman pun 2 bulan tidak cukup untuk mewariskan filosofi ke tim. Mereka seharusnya menunggu setelah babak kualifikasi ini selesai dulu. Coba lihat Arab Saudi, ganti coach hancur langsung. Kalian setuju dengan abang? Komen di sini. Itu komentar tadi dari si abangnya nih, abang-abang dari Malaysia berkomentar, katanya keputusan mengganti Sintayong itu terlalu konyol. Katanya di sisa beberapa bulan menjelang kualifikasi Piala Dunia, kenapa harus diganti? Contohnya tuh kayak Arab Saudi itu diganti pelatih langsung hancur. Itu kata si abangnya ya teman-teman ya. Terus dia juga menilai bahwa hubungan Sintayong dengan para pemain itu sangat baik dan sangat erat. Jadi masalahnya apa gitu? Apa yang membuat Pak Erick Thohir itu mengambil keputusan tersebut? Ini versi si abangnya teman-teman. Kita lihat ini komentar netizennya ini, apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapatnya si abang ini nih teman-teman. Kita lihat nih ada 6.326 komentarnya tuh. Apa benda nih woi, Patrick Kluivert 100% jadi pelatih timnas Indonesia, udah di post Fabrizio Romano. Nih ya tuh hasutan Bung Toel itu. Nih ya, setelah ganti pelatih kita wajib tuntut lolos Pildun ya, masuk semifinal Asia, tembus 90 dalam 1 tahun. Kalau gagal Exco PSSI out. Setuju? Kita lihatnya deh komentar balasannya tuh banyak banget ya teman-teman. Tuh Malaysia ambil STY biar benar-benar naik cara bermain dan fisiknya tuh. Pemainnya itu saran saya dari Indonesia tuh. Kalian tidak akan rugi ya, karena saya merasakan sangat luar biasa signifikan timnas Indonesia. Oh, wow. Ini ada netizen Indonesia yang berkomentar, katanya udah nih Malaysia ambil aja nih STY buat ngelatih timnasnya Malaysia karena bagus. Gue sebagai warga negara Indonesia itu juga udah ngelihat, udah ngerasain bahwa dampak yang diberikan oleh STY itu sangat signifikan terhadap timnas ya teman-teman ya. Waduh, gimana kalau diambil nih sama Malaysia ya? Kita tuh latihan dulu ya. Patrick Kluivert out. Pelatih baru timnas Patrick Kluivert. Dia mantan legenda Barcelona dan timnas Belanda zaman Edgar David dengan ratusan golnya ya, lebih bagus daripada Van Gaal yang hanya di Ajax dan Ten Hag yang hanya di 20. Oke nih ya, suruh FAM rekrut tuh pelatih bagus sumpah. Oh ya, suruh Malaysia rekrut pelatih bagus itu sumpah katanya ya tuh. Fabrizio Romano ya. Patrick Kluivert set to sign as new Indonesian head coach. Real done. Okay. 2-year plus 2-year option presentation to take place on January 12 in Indonesia. The goal is to reach. Oke, ini bahasa Inggris ya teman-teman itu. Kami aja bingung bang. Ya, ini netizen Indonesia juga bilang bang, kami juga bingung. Abang juga bingung tadi kan ya tuh. Kalau sebenarnya STY out itu gue pengen lihat STY itu latih negara Asia ya, bisa Malaysia, Kamboja atau Thailand. Biar sama-sama tahu siapa yang bawa timnas lebih baik STY atau PSSI dengan maaf. Ini nih kalau ngebawa yang map ini kayaknya gue agak kurang naik gitu ya video gue ya teman-teman. Kita lihat ini ada video apa lagi ya teman-teman terkait dengan keputusan dipecatnya STY teman-teman ya, dan komentar-komentar warga Malaysia terhadap keputusan tersebut nih. Kalau yang ini apa ini? Cat dari timnas Indonesia rumah sekalian, 5 negara ini siap untuk merekrut coach Sintayong. Indonesia harus kecewa dengan hal ini. Ini dia. Kita mulai dari yang pertama, ada Malaysia rumah sekalian, dimana Malaysia saat ini tengah terpuruk dan butuh pelatih baru. Kemungkinan dia akan mengambil peluang untuk mengambil pelatih bagus coach Sintayong. Yang kedua rumah sekalian, ada timnas Vietnam, dimana setelah perginya Park Hang-seo, Vietnam masih membutuhkan pelatih sekelas Sintayong rumah sekalian. Hati-hati Indonesia, Sintayong akan ke Vietnam. Yang ketiga, Korea Selatan rumah sekalian, dimana dia akan balik lagi ke Korea Selatan, dimana negaranya sangat membutuhkan pelatih sekelas coach Sintayong. Yang keempat, ada Singapura, dimana Singapura juga saat ini tengah terpuruk dan mencari pelatih baru. Bukan tidak mungkin coach Sintayong akan ke Singapura. Dan yang kelima, ada Cina, dimana Cina pernah ingin merekrut coach Sintayong, tapi coach Sintayong hanya memilih Indonesia. Dan hal ini membuat coach Sintayong berpikir ulang untuk kembali ke Cina setelah
Indonesia memecat Sintayong. Ini dia. Wow, tuh kan ya apa gue bilang kan ya teman-teman ya. Ternyata ada 5 negara yang siap menampung Sintayong sebagai pelatih timnasnya. Yang pertama ada Malaysia, ada Singapura, ada Korea Selatan juga. Terus ada China ya teman-teman ya. Terus ada Vietnam. Waduh, ini 5-limanya tim-tim yang kuat ya teman-teman ya. Justru kata si abangnya tadi, Abang Osa, kata kelima negara ini lagi butuh sosok pelatih yang kayak Sintayong. Waduh, berarti diakuin ini ya Coach Sintayong ini ya teman-teman ya di luar negeri sana ya. Tapi kenapa kalau di Indonesia kok malah diganti gitu kan ya teman-teman? Ada 1022 komentarnya. Waduh tuh. Aduh, Indo malah ambil Patrick Kluivert. Nah, gas Malaysia biar Sintayong bisa balas dendam, biar kasih paham tuh Buzzer dan orang-orang PSSI. Itu salah buang orang yang udah apa ya maksimal banget buat negara Indonesia. PSSI gitu sih kalau lupa sayang ya membawa timnas Indonesia naik level. Oke. Maksudnya PSSI kok gitu sih lupa nih ya siapa yang ngebawa timnas Indonesia naik level tuh ya. Fisik bisa diubah, materi bisa dicari, tapi pelatih setulus STY gak datang 2 kali, tampling. Biar timnas diobok-obok PSSI pada mabok ya tuh. Tapi katanya Sintayong tuh nggak bakalan melatih negara Asia janjinya. Itu tuh ya. Itu janji Sintayong. Tapi biasanya kalau orang-orang sana itu janjinya itu ditepati. Tapi kita lihat juga ya teman-teman, apakah Sintayong pernah berjanji seperti itu dan berkomitmen dengan janjinya tidak akan melatih tim dari Asia katanya, kecuali Indonesia ya teman-teman. Kemarin gua nggak ngerti ada kesepakatan apa sampai Sintayong itu memilih melatih timnas Indonesia. Padahal Cina juga mau ya teman-teman ya nih. Kita semua harus ke akun TikTok PSSI. Siapapun pelatih timnas Indonesia tidak akan pernah merubah kalau pengurus PSSI nggak sungguh-sungguh mencari pemain muda terbakat dari seluruh Nusantara. Berbakat ya Bang ya tuh. Padahal banyak anak-anak mana nih? Padahal banyak anak-anak apa nih? Aduh komentarnya ketutup, sorry. Padahal banyak anak-anak bangsa yang berbakat. Iya. Buat kalian yang belum tahu alasan kenapa Coach Sintayong dipecat, bukan karena gagal di AFF ataupun bukan karena ucapan Bung Towel, dan bukan karena tidak memiliki trofi selama melatih tim nasional Indonesia. Dan ternyata penyebabnya adalah sebelum laga kontra Cina beberapa waktu lalu, ternyata pemain seperti Jay Ijes, Tom Haye, dan Sandy Walsh merencanakan untuk mengajak Coach Sintayong dan staf berkumpul untuk berkumpul membahas soal taktik. Namun Sintayong merasa tersinggung karena dianggap hal tersebut mendahului pelatih, dan Coach Sintayong merasa dianggap tidak memiliki taktik. Dikarenakan hal itu, Coach Sintayong langsung meninggalkan ruangan tersebut. Maka akibat dari hal itu, menjelang laga versus Cina, akibat yang pertama yakni Kapten Jay dialihkan kepada Asnawi. Kemudian Tom Haye dicadangkan dan memilih Asnawi ketimbang Sandy Walsh. Eliano dicoret tanpa alasan yang jelas. Dan akhirnya dari laga tersebut Indonesia harus mengakui kekalahan atas Cina. Akhirnya para pemain tersebut mendiskusikan akan problem yang dialami dan melaporkan hal tersebut kepada Ketua Umum Pak Erick Thohir. Waduh. Emang benar alasannya karena itu ya teman-teman ya. Ternyata ada miskomunikasi di dalam timnas ya teman-teman ya. Terkait dengan kemarin persiapan sebelum melawan Cina. Waduh ada 262 komentarnya ya tuh. Sudah ketahuan ya ucapan Coach Justin yang berkali-kali membahas pertandingan lawan Cina. Dan ternyata Erick Thohir kakak beradik sama Bung Towel. Ya emang janggal sih ya pas vs China, line up-nya kocak. Jadi tanda tanya besar. Padahal itu match penting buat dapat poin. Nah, tuh. Emang susah sih ya terkendala bahasa, yang pemain ngomong Inggris, yang pelatih cuman bisa bahasa Korea. Jadi mungkin ada kesalahpahaman. Tuh, masalah komunikasi kayaknya teman-teman ya yang benar ya tuh ya. Perbedaan budaya di Eropa mungkin segala sesuatu didiskusikan atau pelatih mau mendengar masukan pemain walaupun keputusan tetap di tangan pelatih ya tuh. Bung Toel berhasil. Emang ada sumber terpercayanya pemain ataupun pelatih ada klasifikasi tentang ini apa kagak? Tuh, maksudnya emang ada sumber terpercaya nggak nih berita ini ya? Jawab ada 15 balasannya ya tuh. Ada Bang, setelah itu para pemain di Spora mengadu kepada Pak Erick saat itu mau langsung dipecat tapi jadwal yang padat dibiarin dulu katanya tuh. Orang seperti ini yang suka mendewakan STY. Aduh, cari sendiri napa bro? Nih, wajar-wajar aja lah pemain mengajak pelatih diskusi soal persiapan mengenai pertandingan berikutnya ya. Pelatih boleh punya
prerogatif ya menentukan, tapi ingat yang main kan pemain, diskusi yang sehat diperlukan. Waduh, apakah benar penyebabnya adalah hal ini ya teman-teman? Tapi kata si abangnya bener bang, udah ada buktinya. Nah itu temanku nggak tahu yang benar yang mana. Kalian kalau misalnya tahu apa sih sebenarnya penyebab Pak STY diberhentikan dari pelatih timnas Indonesia, kalian boleh ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk didukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara diaktifin notifikasinya, diklik juga tombol subscribe-nya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.